Selamat siang, perkenalkan nama saya Cornelia Viola Casta, NIM B1010417108, kelas A1 Manajemen, semester 3, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SENM. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi 1 yang diberikan oleh Pak Adi Mursalim, SENM. Kita masuk ke soal yang pertama. Coba saudara jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, menurut Jay Hazer dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkai kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stevenson, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkai proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut Richard L. Duff, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang serta penggunaan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang kelima, menurut James Evans dan David Kaur, manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Kita masuk ke soal nomor 2. Coba saudara sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Dalam lingkup perencanaan sistem produksi ada beberapa hal yang harus patut diperhatikan. Yang A, penentuan lokasi pabrik. B, penentuan tata letak fasilitas pabrik. C, perencanaan lingkungan kerja. D, persoalan-persoalan standar. Yang kedua, sistem pengendalian produksi, meliputi mengendali proses biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesan dan produksi untuk pasar. Yang keempat, struktural, yang berkaitan dengan pengaturan komponen perusahaan, sedangkan tujuan dari pengaturan komponen perusahaan adalah untuk membangun sistem manajemen operasional dan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang kelima, fungsional. Kegiatan pada aspek fungsional ini memajukan persamaan. Kita masuk ke nomor 3, sebutkan dan jelaskan peran manajemen operasional. Yang pertama, membuat seluruh perencanaan produksi bakat kuantitas hingga kuantitas bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua, memastikan seluruh peralatan produksi yang digunakan dalam kondisi baik sehingga tidak mengalami kendala dalam operasionalnya. Yang ketiga, membuat layanan pabrik sedemikian rupa. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap perawatan atau pemeliharaan seluruh komponen yang digunakan dalam produksi. Yang kelima, membuat dan memaksimalkan strategi produksi yang berkualitas agar dapat bersaing dalam pasar dengan kompetitor yang ada. Yang keenam, membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas produk yang akan dijual di pasar. Kita masuk ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dan subsistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Yang kedua, fungsi pengorganisasian.
fungsi di mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian divisi, hingga departemen di perusahaan. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi di mana manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi para seluruh karyawan perusahaan. Yang keempat, fungsi pengendalian. Artinya, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana. Kita masuk ke soal nomor 5. Jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berikan contohnya. Intinya, arti produktivitas adalah bagaimana seseorang bisa menghasilkan lebih banyak output dengan waktu yang sedikit atau terbatas. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka tingkat produktivitas akan semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu yang pertama, faktor teknis yang harus diperhatikan dalam faktor teknis adalah penentuan lokasi, ukuran pabrik, tata letak mesin, produksi, cara menggunakan mesin, dan beberapa peralatan lain, pengembangan dan juga penerapan komputerisasi. 2. Faktor produksi. Yang masuk dalam faktor produksi adalah koordinasi, perencanaan, kualitas bahan baku, pengendalian produksi, dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Yang masuk dalam faktor organisasi adalah jenis organisasi yang diterapkan otoritas dan tanggung jawab individu atau departemen, keahlian pekerjaan, serta pembagian atau alokasi pekerjaan dan pendivisian organisasi. Yang keempat, faktor personal. Yang termasuk dalam faktor personal adalah penempatan posisi, kualitas SDM, pelatihan, serta pengembangan SDM, kesempatan, dan kondisi lingkungan kerja. Kita masuk ke soal nomor 6. Jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Supply chain diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain mengatur distribusi barang ke supply, manufaktur, dan retailer sehingga sampai ke tangan konsumen. Intinya, supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan produk jadi serta mengirim hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan seperti barang yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi hubungan antara manajemen operasional dengan supply chain manajemen adalah dua aspek ini harus paham tren global dan tren lokal serta memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.